Oke, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Sylvia Krisnasari. Kalian biasa panggil saya kan udah Bu Fian, Bu Via. Kita udah beberapa kali ketemu. Nah, hari ini saya akan mengampu mata kuliah imunoserologi bersama dengan Bu Dewi Saroh. Nah, karena adanya pandemi COVID-19, jadi terpaksa perkuliahan dilakukan secara online gitu. Nah, karena materi imunoserologi ini lumayan ya susah-susah gampang, butuh pengertian dan penjelasan, makanya yang awalnya saya hanya bikin PPT lalu kuis, terus kayaknya kalian perlu deh dijelasin tipis-tipis satu-satu, terus nanti kita akan ngulang lagi ketika sebelum UTS ya lebih jelasnya. Nah, oke, ini profil saya. Kalian udah beberapa kali saya ajak, tapi mungkin perkenalannya tipis-tipis, dikit-dikit gitu kan. Nah, ini beberapa profil singkat saya, sebagian penelitian dan sebagian prestasi saya. Rumah saya di Karanganyar, kalian sudah tahu. Terus sekolah saya di mana juga sudah tahu. Terus habis itu buat yang pengen tanya tentang informasi-informasi lainnya, nanti bisa tuh komen di komen, terus nanti akan saya jawab. Nah, terus di sini ada keyword to have a big A. Jadi gimana sih biar dapat nilai A, bukan A minus, bukan B, apalagi C gitu. Nah, yang pertama itu sama saya harus jujur, harus disiplin, terus saling menghormati. Nah, kalau sama saya yang namanya nilai attitude itu sangat saya hargai. Itu sangatnya sampai beberapa kali. Berarti itu memang saya menegaskan gitu. Kalau sama saya ya udahlah serius tapi santai. Yang jelas harus tahu kapan serius, kapan santai. Nah, nggak perlu tegang, walaupun imunoserologi itu susah. Tapi nggak ada yang susah selama kalian mau belajar. Nah, karena saya juga sama-sama kita ayo belajar, sama-sama saling melengkapi, sama-sama saling update ilmu pengetahuan kayak gitu. Terus sama saya nggak perlu sungkan kalau ingin mengutarakan pendapat, kritik, saran, ataupun misal saya mengungkapkan suatu materi, terus Bu ternyata itu sudah diperbarui, perbaruannya seperti ini, sumbernya ini gitu. Itu saya sangat senang sekali. Jadi nggak perlu worry nanti saya bakalan ngambek atau saya akan siapa yang udah sekolah nih kayak gitu. Jadi kita sama-sama saling terbuka, saling belajar ya, santai aja. Terus selain nilai akademik, nilai sikap, attitude, nilai keaktifan. Nah, kalau di kelas mungkin saya akan nilai dari seberapa banyak kalian bertanya, menanggapi pertanyaan kayak gitu. Di karena sistemnya online otomatis by comment ya, bisa tanya lewat komen, bisa menanggapi pertanyaan temennya kayak gitu. Nah, kelas-kelas saya sebelumnya ini terkenal aktif ya, jadi saya berusaha membentuk suatu kelas yang tidak sungkan untuk banyak bertanya gitu, baik bertanya kepada saya ataupun sama temennya. Jadi saya harap kelas ini juga, karena ini kesempatan kalian untuk belajar. Terus di sini nilainya seperti biasa, 30% nilai harian, 35% UTS, dan 35% UAS. Kita akan review tipis-tipis tentang imunoserologi di next slide. Nah, oh iya, sebelum masuk ke materi, ini adalah imunoserologi fun project. Tahun kemarin kita bikin poster competition. Terus tapi kalau tahun ini rencana akan bikin podcast sama mind maps presentation. Jadi kalian bisa nanti bikin podcast yang auto nanti akan ke-upload di Spotify ataupun Joox. Jadi everywhere, every time kalian bisa dengerin materi-materi dari teman kalian. Otomatis isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya bakalan ngecek itu satu-satu, kalian dapat sumber dari mana. Nah, oke, karena kita sama-sama udah, kalian
sama-sama anak muda nih yang kita harus meroket bersama sesuai fasenya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan semuanya tercapai seperti itu. Nah, sebagai pendahuluan kalian harus tahu dong imunoserologi itu sebenarnya apa, terus komponen dasarnya itu apa, terus hubungannya tuh sama TLM tuh apa sih Bu? Apa imunoserologi itu cuman ada di dunia kedokteran doang atau gimana gitu. Nah, imunoserologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang identifikasi reaksi antara antigen dan antibodi berikut dengan patologisnya. Misal kayak penyakit autoimunitas ataupun penyakit imunodefisiensi ataupun penyakit sistem imun lainnya. Nah, itu dipelajari di imunoserologi. Nah, komponen-komponennya itu misal kayak ada antigen, ada antibodi, sistem kekebalan tubuh, sistem imun spesifik, non spesifik, sistem imun adaptif, sistem imun bawaan. Nah, itu nanti kalian akan mempelajari itu. Yang pertama, kita harus tahu dulu antigen itu apa, antibodi itu apa. Antigen itu adalah zat asing atau imunogen yang biasanya berupa protein, polisakarida, tapi juga bisa zat-zat lainnya sih yang dapat menginduksi respon imun tubuh. Nah, si respon imun tubuh ini nanti bisa diamati baik itu pada respon seluler maupun respon humoral kayak gitu. Terus ada juga hapten nih. Hapten itu ya sejenis antigen, tapi dia harus menempel pada suatu protein supaya bisa masuk ke dalam tubuh. Itu namanya hapten. Dia bisa memicu respon imun atau penghasilan dari si antibodi. Terus habis itu tadi ada respon imun spesifik dan non spesifik. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah gambaran dari antigen di situ. Nah, si antigen ini punya bagian namanya epitop. Epitop itu untuk mengenali si antibodi. Semacam kayak reseptor. Terus kalau paratop itu di antibodi, itu dia bisa melekat, tempat melekatnya antigen. Kayak gitu. Nah, jadi mereka itu nanti ada epitop, ada paratop. Harus diingat kalau epitop itu di antigen, paratop itu ada di antibodi. Terus kalau di antibodi itu ada komponen-komponen seperti ini. Ada variable region, ada constant region. Terus habis itu constant region itu adalah bagian yang tetap. Kalau variabel itu bisa beda-beda nanti. Kok bisa beda-beda? Ya bisa beda-beda karena jenis antibodi itu sendiri kan banyak ya. Nah, yang ngebedain antara antibodi satu dengan yang lainnya itu adalah bagian variabel regionnya ini tadi kayak gitu. Terus nanti ada light chains, ada heavy chains, ada antigen binding site juga. Nah, ini adalah jenis-jenis antibodi. Ada IgG, IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE. Fungsinya masing-masing, karena kalian mahasiswa, kalian harus cari sendiri fungsinya masing-masing, karena itu mudah banget fungsinya. Nah, ini pembagiannya. Mohon maaf, mungkin di PPT sebelumnya, itu adalah PPT yang saya ngebikinnya kebetulan malam. Mungkin karena ngantuk jadinya salah. Setelah saya cek lagi, oh ternyata salah, akhirnya tuh saya benerin ini. Jadi sistem imun sendiri itu dibagi jadi dua, yaitu alami dan adaptif atau didapat. Nah, ini non spesifik dan spesifik. Bedanya dari kata-katanya aja kalian udah bisa ngebedain non spesifik dan spesifik. Jadi kalau non spesifik otomatis itu nggak bisa spesifik terhadap suatu jenis antigen tertentu. Tapi kalau spesifik itu dia bisa sangat-sangat spesifik. Jadi misal contohnya kalau virus HIV itu nanti yang nanganin CD4 kayak gitu. Jadi dia lebih spesifik.
Terus di sini kalian bisa bedakan, misal kalau non spesifik alami atau bawaan, di fisik itu nanti ada kulit, selaput lendir, silia, terus bulu mata kalian, alis kalian itu pelindung. Terus zat-zat biokimia yang larut kayak lisosim, enzim lisosim, sekresi sebasea, keringat kita, asam lambung, laktoferin, asam neuraminik, itu juga perlindungan tubuh. Terus misal ada komponen humoral kayak sistem komplement, interferon, CRP, inflamasi, itu non spesifik. Terus habis itu ada respon seluler juga non spesifik, contohnya kayak fagosit, baik fagosit mononuklear maupun fagosit polimorfonuklear. Terus ada natural killer cell, NK cell, terus ada sel mass, ada juga basofil, ada juga kayak neutrofil, ada limfosit kayak gitu, sel-sel leukosit lah, itu masuknya non spesifik seluler. Tapi kalau di yang spesifik itu ada humoral, itu berkaitan dengan antibodi. Sedangkan kalau seluler itu nanti hubungannya dengan sel T, baik itu TH1 ataupun TH2 ataupun sel T sitotoksik atau CD8. Ada CD4, CD8. Terus habis itu nanti yang berperan ada MHC, MHC kelas 1, MHC kelas 2 kayak gitu. Nah, ini gambaran aja sih untuk mempermudah kalian, misal kayak anatomical and physiological barriers, itu ada pH asam di lambung, intake skin, terus lisosim di air mata kalian. Jadi ketika kalian nangis itu kalian ngeluarin sistem pertahanan tubuh gitu. Bercanda ya. Terus habis itu misal innate immunity, di sini ada TLR atau like receptor, sistem komplement, neutrophil, host defense peptides, lalu ada dendritic cell, ada NLRS kayak gitu. Kalau adaptif itu ada beta cell, ada T cell. Jadi ini dari luar ke dalam itu berdasarkan sebenarnya tingkat infeksiusnya juga bisa kayak gitu. Terus ini adalah contoh gambarannya. Jadi perbedaan innate immunity dan adaptive immunity, otomatis yang adaptif itu dia butuh waktu jauh lebih lama karena prosesnya jauh lebih panjang. Innate immunity itu dia lebih singkat. Innate sama adaptif otomatis, kalau innate itu yang ringan-ringan lah, yang non spesifik, tapi kalau adaptif itu yang berat-berat kayak gitu, karena dia butuh spesifik. Tadi udah saya jelasin. Terus ini tadi jam-jamnya, kalian bisa baca sendiri ini. Terus ini tadi penjelasannya, misal perlindungan kimia itu apa aja. Terus misal sistem komplement, goalsnya sistem komplement itu apa? Itu ada opsonisasi, ada inflamasi, ada sitolisis. Kalian bisa cari opsonisasi itu seperti apa, inflamasi itu seperti apa, sitolisis itu seperti apa, kayak gitu. Terus ini sel-sel di innate immunity atau non-spesifik. Ada tadi yang saya bilang, ada dendritic cell, ada sel-sel leukosit, ada makrofag, ada fagosit kayak gitu. Nah, ini merupakan sistem innate immunity, mekanisme innate immunity. Jadi misal kayak ada bakteria yang dia men-trigger atau memicu makrofag buat merilis sitokin dan kemokin. Sitokin dan kemokin itu apa? Kalian itu bisa cari sitokin, kemokin yang nanti akan memicu adanya respon inflamasi. Terus juga proses vasodilatasi dan increasing vascular permeability atau
kenaikan permeabilitas dari vaskuler itu juga merupakan salah satu mekanisme innate immunity. Jadi makanya kok nanti kok luka itu bisa kemerah-merahan, bisa panas, bisa bengkak. Itu karena ada di situ proses, berarti sistem pertahanan tubuh kalian, sistem imun tubuh kalian berjalan. Masih di proses innate immunity. Nah, terus nanti juga bisa terjadi inflamasi sel. Nah, jadi inflammatory cell itu migrasi ke tisu, ke jaringan, terus releasing inflammatory mediator yang nyebabin kadang makanya agak sakit. Kayak gitu. Bisa kayak interleukin lah, IL-6, IL-12, di sini ada banyak, IL-7 kayak gitu. Nah, ini gambaran, ini tuh berhubungan ya, kalian melihatnya dalam skala luas nih. Dalam skala luas. Jadi, di sini ada immature dendritic cell reside in peripheral tissue. Terus habis itu nanti dia akan masuk via afferent lymphatic, terus ke nodul. Habis itu dia udah jadi mature nih. Mature dendritic cell in the deep cortex dari limfa. Terus dan di situ si antigen ini nanti akan berikatan dengan si mature dendritic cell. Kayak gitu. Nah, kalau fagositosis itu proses selular dari fagosit yang menggulung partikel dengan membran sel. Terus nanti dia akan membentuk fagosom internal. Terus habis itu nanti dia akan mensekresikan enzim lisosom. Otomatis nanti si material yang ada di situ, si antigen itu, si bakteri atau apa, itu akan hancur atau lisis. Nah, ini inflamasi, kalian bisa lihat proses-prosesnya. Misal di sini ada tissue damage, bakteria masuk, terus menaikkan aliran darah, terus permeabilitas dari pembuluh kapiler juga naik, terus habis itu jadi si neutrofil dan fagosit migrasi ke bagian inflamasinya. Jadi si di proses kedua ini tuh kayak sel-sel misal kayak dendritic cell ataupun sel-sel neutrofil, sel-sel leukosit ataupun fagosit itu nanti dia akan masuk ke jaringan darah menuju ke tempat terjadinya perlukaan atau inflamasi. Nah, nih kalian harus tahu nih, di sini ada pembuluh kapiler, di situ sampai dia keluar terus menuju ke tempat yang mengalami inflamasi. Nah, terus habis itu di situ terjadi ya semacam kayak hampir kayak perang gitu loh antara si bakteria itu dengan komponen-komponen baik itu dendritic cell, fagosit. Kalau fagosit ya melalui proses fagositosis, terus neutrofil dengan fungsinya, limfosit dengan fungsinya, terus habis itu dan masih banyak lagi kayak gitu. Nah, kalian harus tahu kan proses-proses dia keluar itu namanya apa? Namanya diapedesis. Ini dia bisa kayak melipir lewat kapiler terus keluar lewat samping-samping epitel sel ini. Kayak gitu. Nah, terus nanti kita akan masuk ke sistem komplement. Sistem komplement itu tadi ada tiga goalsnya. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah opsonisasi, inflamasi, dan yang terakhir itu sitolisis. Ada 3 proses
classical pathway, manus binding lectin, sama alternatif pathway. Nah, kalau di classical pathway itu antigen antibody kompleks. Jadi ada kompleks antigen antibody. Terus kalau manus binding lectin itu ada perlekatan lektin yang berlekatan dengan permukaan patogen. Jadi nanti kalau kalian misal menghadapi suatu skematik, di situ ada kompleks antara antigen antibody, itu otomatis classical pathway. Terus kalau ada lektin sama permukaan patogen yang berlekatan, itu berarti manus binding lectin. Tapi kalau alternatif pathway itu nanti berada di pathogen surface. Terus habis itu nanti akan teraktivasi lah sistem komplement yang nanti akan menyebabkan inflamasi, opsonisasi, dan sitolisis. Nah, ini penjelasannya. C1, C2, C3 dan lain-lain itu semacam kayak nama molekul lah, kayak gitu. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Terus ini prosesnya. Misal ini yang harus kalian hafalin sih. Jadi kalau classical pathway di sini ada perlekatan antigen dan antibody. Terus habis itu nanti ada C1Q, C1R dan C1S. Jadi C1QRS lah gitu. Habis itu ada C4, C2. Setelah itu nanti akan membentuk C3 konvertase. Nah, kalau udah C3 konvertase, ini nanti C3 ini nanti akan kepecah jadi C3A dan C3B. C3A gabung sama C5A itu nanti akan menyebabkan inflamasi. Jadi C3A, C5A itu nanti akan menyebabkan inflamasi. Tapi kalau C3B itu nanti akan menyebabkan perlekatan reseptor komplement pada fagosit sampai nanti terjadi opsonisasi dari patogen tersebut. Terus dari C3B ini nanti itu akan masuk alternatif pathway di sini. Nah, alternatif pathway ini tuh jauh lebih rempong. Di sini ada terminal komplement komponen, ada C5B, C6, C7, C8, C9. Di sini nanti ada namanya membran attack complex. Lalu di sini itu akan terjadi lisis atau sitolisis dari suatu patogen. Jadi ada 3 nih goalsnya. Kalian cukup menghafalin ini sih atas ini. Jadi classical pathway itu ada ikatan antigen antibody yang berperan C1QRS, C4, C2. Kalau manus binding lectin itu nanti ada perlekatan manus binding lectin sama patogen surface, lalu nanti ada MASP1, MASP2, C4, C2. Nah, yang paling beda nih alternatif pathway nih. Ada patogen surface, nah terus nanti ada langsung C3 di sini, C3B dan D. Terus nanti ini akan masuk ke C3 konvertase, classical pathway C3 konvertase, alternatif pathway C3 konvertase, kayak gitu. Goalsnya ketiganya itu adalah ini. Jadi gini, dari sini. Jadi ini, 3 ini. Manus binding lectin, C3 konvertase, 3 ini. Alternatif pathway, C3 konvertase, ketiga ini. Kayak gitu. Nah, kalian cukup ngapalin yang atas nih. Kayak gitu.
Nah, ini penjelasannya, lebih jelasnya kalau kalian pengen lebih jelas. Nah, terus kita masuk ke adaptive immune system. Biasanya di sini ada sel T, sel B, APC, antigen presenting cell, sel T helper, sel T sitotoksisitas. Ada juga MHC di sini. Sama, ada respon imun seluler, ada respon imun humoral. Kalau humoral itu harus diingat yang berperan itu adalah antibodi, tapi kalau seluler itu seluler. Di imun adaptif, seluler yang berperan itu adalah sel T. Bisa TH1, TH2, dan lain-lainnya. Nah, ini gambaran antibody production. Antibody production deh. B-cell activation and antibody production. Jadi di sini kalian harus tahu. Ini kalian cukup baca aja. Proses proliferasi dari suatu antibodi, kenapa sih kok bisa jenisnya bisa banyak, bisa IgM, IgG, terus apa dan lain-lainnya, IgA, IgD, IgE kayak gitu. Nah, antibodi ketika berlekatan dengan suatu antigen, goalsnya itu ada beberapa. Bisa terjadi banyak hal. Nah, kayak netralisasi, aglutinasi, presipitasi, ataupun aktivasi sistem komplement yang nanti menyebabkan tadi 3 hal tadi kalau sistem komplement: opsonisasi, inflamasi, dan sitolisis. Nah, nanti semacam kayak aglutinasi, presipitasi, netralisasi itu nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut ketika kalian praktek. Jadi misal nih, si antigen sama antibodi itu berlekatan, menempel. Terus habis itu nanti itu bisa terjadi netralisasi, aglutinasi, atau presipitasi. Tergantung dari apa? Tergantung dari jenis si antigen dan antibodinya. Larut terlarut, larut dengan larut, larut dengan tidak larut, atau tidak larut dengan larut, kayak gitu. Nah, itu nanti yang akan mempengaruhi dia akan terjadi aglutinasi, presipitasi, atau netralisasi. Nah, setelah itu akan terjadi apa? Setelah itu akan memicu datangnya fagositosis. Fagositosis otomatis si fagosit ini nanti akan memfagositosis dari si antigen itu. Nah, perlekatan antigen antibodi itu tadi itu nanti juga bisa mengaktifasi sistem komplement. Mengaktifasi sistem komplement ini sendiri ada 3 tadi goalsnya: opsonisasi, sitolisis, dan inflamasi yang nanti akan memicu pelisisan dari suatu sel tersebut, sel dari antigen itu tadi. Nah, ini contoh respon imun humoral tadi, sama kayak yang saya jelasin di atas. Nah, ini ada aktivasi limfosit T dan limfosit B. Nah, ini di sini ini ada dendritic cell. Dendritic cell itu salah satu antigen presenting cell. Jadi kalau di sistem imun adaptif itu ada namanya antigen presenting cell. Dari APC. APC itu ada beberapa jenisnya kayak gitu. Nah, APC itu ada beberapa jenisnya. Terus salah satunya itu adalah dendritic cell. Dia jadi antigen presenting cell, berarti otomatis dia yang akan membawa antigen ini untuk datang ke si limfosit, sampai akhirnya nanti limfosit akan tahu, oh aku nih akan menghasilkan sel apa, sel CD4, CD8 atau apa kayak gitu. Terus si antigen dan reseptor binding akan mengaktifasi beta sel oleh adanya si sel limfosit ini tadi. Jadi si sel limfosit ini tadi akan memberikan sinyal kepada si sel beta untuk menghasilkan antibodi apa kayak gitu, sesuai dengan jenis antigennya. Nah, seperti yang saya jelasin tadi,
Di sini ada namanya antigen presenting cell, berperan dalam mempresentasikan antigen ke limfosit T melalui MHC kelas 1 atau MHC kelas 2. APC sendiri itu ada dendritic cell, ada makrofag, ada sel beta limfosit. Nah, jadi fungsinya mereka itu tadi beda ya. Kalau di sistem imun alami itu fungsinya dia sebagai perlindungan seluler, non spesifik. Tapi kalau di adaptif fungsinya dia itu adalah mempresentasikan antigen. Jadi si antigen itu dibawa dulu sama mereka, terus habis itu dikasihlah ke si sel T ini tadi. Jadi semacam kayak dia tuh among tamu, habis itu tamunya dibawa ke yang punya rumah si sel T. Kayak gitu. Nah, ini ada sel T helper 1, T helper 2. Nanti di sini sel T helper itu adalah subgrup limfosit hasil aktivasi sel T CD4 sebagai pembantu yang tidak memiliki aktivitas sitotoksik. Jadi, sel ini tidak dapat, bukan ya sel pembantu sih, cuman kata-kataku agak nggak enak nih, hasil aktivasi sel T CD4 yang fungsinya untuk membantu sebagai helper dan dan tidak memiliki aktivitas sitotoksik. Sel ini tidak dapat membunuh patogen secara langsung. Sel T helper ikut serta dalam mengaktifasi dan mengarahkan sel imun lainnya dan penting pada sistem kekebalan tubuh. Jadi nanti dia itu sebagai perantara untuk penghasilan kayak interleukin ataupun kemokin kayak gitu. Ada ADCC juga di sini. Jadi ADCC itu adalah pembunuhan secara langsung kayak sistem penghancuran lah secara langsung. Terus contohnya kayak gini, misal permukaan antigen terus langsung ditempelin sama si IgG, habis itu nanti langsung dipresentasikan ke NK cell. Si NK cell ini langsung datang dan akan dipresentasikan, habis itu nanti akan langsung membunuh si antigen itu sendiri. Terus contohnya kalau di helmin itu ada IgE, jadi si IgE nanti langsung menempel ke si helmin, terus habis itu nanti si eosinofil ini akan membunuh si helmin ini. Nah, ini sel T sitotoksik ya. Sama, dia fungsinya adalah misal antigen dan sel T sitotoksik saling menempel, terus habis itu nanti sel T sitotoksik teraktivasi, terus habis itu granulanya akan eksositosis, granula dari si sel ini, si sel dari si sel target. Terus habis itu si sel T sitotoksik ini tadi setelah granulanya rusak, habis itu dia langsung pergi, terus nanti si sel targetnya akan mati. Ini. Nah, ini rangkuman respon sel B dan sel T. Jadi misal di respon sel B bakteria itu nanti akan ada langsung representasikan ke sel B, terus nanti akan ada sel T helper di sini. Sel T helper itu nanti akan membantu membantu proses untuk penghasilan antibodi apa yang sesuai tadi. Nah, terus nanti misal kalau alergen ya berarti nanti IgE yang dihasilkan.
Nah, prosesnya nanti ada 3 ini pilihan, neutralisasi, terus habis itu juga bisa kayak aglutinasi, terus habis itu bisa presipitasi kayak gitu. Terus bisa juga bakteri yang mengalami penempelan dengan sel B itu nanti terus mengaktifasi antibodi, habis itu dia akan masuk ke proses apa? Masuk ke proses sistem komplement. Terus nanti tujuannya apa? Tadi ada 3, inflamasi, opsonimisasi, dan sitolisis. Seperti itu. Kalau di respon sel T, ini bakteri ada antigen presenting cell, ini kalian harus tahu. Jadi bakteri nih punya antigen nih, terus dibawalah sama si APC antigen presenting cell ini ke apa? Ke sel T. Terus nanti akan di sini ada sel T helper. Terus nanti dia akan menghasilkan berbagai jenis, bisa sitokin, bisa interferon gamma, bisa TNF alpha. Kalau sitokin itu nanti akan menghasilkan antibodi. Jadi dia nanti sitokin ini akan memicu sel beta untuk menghasilkan antibodi. Tapi kalau interferon itu nanti akan memicu munculnya makrofag dan fagosit. Kalau TNF alpha, TNF alpha, TNF beta itu nanti akan memicu inflamasi. Nah, ini kalian harus paham pathway ini. Nah, ini adalah project untuk kalian. Setiap project nanti silahkan dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan jamnya. Bagi mahasiswa yang mengerjakan di luar jam itu, otomatis akan saya nilai tidak hadir ataupun nilai tugasnya 0. Terserah saya nanti. Yang jelas masa kalian menjawab adalah ya kalau 3B1 hari Senin jam 10 sampai 11.50, 3B2 jam 8 sampai 9.50, 3A 10 sampai 11.50. Terus kerjakan sesuai dengan link kelas. Nanti saya akan membuatkan link buat kalian. Akan saya konfirmasi ke PJ masing-masing kayak gitu. Terima kasih. Itu dia 2 pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar, saling pengertian. Silahkan yang belum paham bisa ditanyakan melalui di bagian komen ya. Terus mahasiswa harus wajib subscribe. Akun YouTube ini bukan akun YouTube pribadi saya otomatis, jadi subscribe dari kalian itu nggak menguntungkan saya. Saya cuma ingin memastikan kalau kalian bisa langsung dapat notifikasi pertama ketika saya sudah upload materi selanjutnya kayak gitu. Terima kasih, selamat sore, selamat belajar, jaga kondisi. Terus habis itu jangan lupa kalian tenaga medis, calon tenaga medis, orang kesehatan harus banyak literasi, harus banyak baca sebelum kalian menyebarkan info-info, apalagi info-info kesehatan akhir-akhir ini. Nah, terus jadi anak muda harus mau jadi penangkal hoax di keluarga kalian masing-masing. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.